siang pemirsa, senang sekali Istiwa News kembali hadir menjumpai Anda. Dengan saya Aulia Syifa, sejumlah berita terkini dan teristimewa yang akan kami sajikan untuk Anda pada edisi 9 November 2022. Di masa sekarang ini, perkembangan teknologi terbaru semakin terdepan. Salah satunya adalah dalam bidang transportasi. Kota Bogor saat ini meluncurkan moda transportasi umum massal Biskita Transpakuan yang merupakan bis inovasi dari jasa angkutan umum lainnya. Biskita Transpakuan merupakan program revitalisasi pemerintah Kota Bogor dari model lama bus konvensional menjadi lebih canggih dan nyaman. Sejak peresmiannya pada tanggal 2 November 2021, Biskita sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nazwa Nurhaliza di Istiwa News. Kali ini aku mau ngajak kalian nih jalan-jalan keliling Kota Bogor menggunakan bis kita. Mau tahu keseruannya? Ikutin aku yuk! Telah dihadirkan 49 unit bus dengan 45 beroperasi aktif dan 4 unit sebagai cadangan. Model bis kita sama dengan bus Transjakarta namun dengan ukuran yang lebih kecil. Sejak peluncurannya, bis kita masih belum dikenai biaya alias masih gratis. Pengguna hanya perlu scan kartu tap cash sebesar Rp0. Ini menjadi salah satu alasan bis kita sangat ramai diminati oleh masyarakat Kota Bogor. Di dalamnya terdapat kursi penumpang dan ada beberapa kursi berwarna merah sebagai tanda kursi prioritas untuk ibu hamil dan lansia. Kemudian dilengkapi dengan banyak handle grip bagi penumpang yang berdiri. Untuk keamanan, pada kursi bis kita dilengkapi dengan sabuk pengaman yang bisa digunakan penumpang agar lebih safety. Pemirsa, bis kita ini sangat menjaga kebersihannya. Kita tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam bus agar tidak ada sampah dan bau yang bisa mengganggu penumpang lain. Berapa lama menggunakan bis kita ini? Mungkin sekitar 3 bulan. Oh, berarti sejak jadi mahasiswa IPB ya? Iya, sejak pertama. Berarti mahasiswa baru ya Teh ya? Ya, mahasiswa baru. Kalau Teh sendiri kenapa ya pilih bis kita daripada transportasi umum yang lain? Yang pertama karena bis kita teh hemat ya, karena bisa tap doang pakai kartu. Kalau misalnya pakai angkutan lain udah 4.000, mungkin juga bisa sampai 10.000. Jadi juga bisa menghemat ongkos sehari-hari sih karena saya juga PP. Kalau menurut Teh sendiri dampak positif lainnya apa sih yang Teh rasain banget gitu dari naik bis kita? Menurut saya bis kita juga sangat membantu apalagi untuk mahasiswa yang punya budget yang gak terlalu gede ya sehari-hari atau juga per bulannya. Jadi juga bisa menghemat ongkos sih. Terus juga rutenya juga terarah gitu. Jadi kita juga bisa tahu. Berarti kesan-pesan selama 3 bulan menggunakan bis kita nih apa aja atau ada saran gitu? Kalau untuk sarannya sih lebih ke bis kita itu sering macet gitu, sama penumpangnya juga kebanyakan kurang memikirkan penumpang-penumpang yang harus diposisikan lebih duduk juga sih. Kita bisa berkeliling Kota Bogor menggunakan bis kita Transpakuan. Rute yang ditempuh oleh bis kita ini dapat kita lihat di halte pemberhentian bus. Rute ini juga bisa kita akses melalui aplikasi bis kita. Aplikasi bis kita dapat diinstal melalui Play Store dan App Store pada smartphone kita. Dengan aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengetahui rute perjalanan, jadwal kedatangan bus, pusat bantuan, dan informasi halte terdekat. Bis kita kan transportasi baru ya Pak ya? Nah, tujuan ada inovasi dari bis kita ini apa ya Pak? Ya, tujuannya mah untuk memajukan Kota Bogor, mungkin terus untuk fasilitasi orang-orang Bogor gitu ya. Kalau buat pendiri atau pencetus bis kita sendiri siapa ya Pak? Di PPTJ-nya. Hanya masyarakat Bogor yang bisa mengakses? Bebas ya buat Siapa saja bisa menggunakan ya bisa transportasi kita ya. Layanan bis kita Transpakuan mulai resmi beroperasi pada tanggal 2 November 2021 yang ditandai dengan diadakannya soft launching uji coba layanan bis kita Transpakuan yang berlangsung di kantor Wali Kota Bogor.
Terdapat 4 koridor bis kita Trans Pakuan yang telah beroperasi secara penuh. 4 koridor yang telah beroperasi antara lain Koridor 1, Terminal Bubulak sampai Cidangiang PP. Koridor 2, Terminal Bubulak via Cidangiang sampai Ciawi PP. Koridor 5, Terminal Ciparigi sampai Stasiun Bogor PP. Dan yang terakhir, Koridor 6, Parung Banteng sampai Air Mancur PP. Berwisata di Bogor menggunakan bis kita sangat cocok menjadi pilihan transportasi wisatawan. Kita bisa menikmati pemandangan kota Bogor dengan nyaman di dalam bis dan turun di halte sesuai tempat wisata terdekat yang dituju, seperti contohnya Kebun Raya Bogor. Sangat disayangkan bis kita Trans Pakuan belum menambah koridor baru secara merata di kota Bogor, sehingga untuk ke daerah penghujung Bogor masih belum bisa diakses melalui bis kita. Hingga kini bis kita pun masih belum memiliki jalur khusus seperti bus Transjakarta, sehingga bis kita masih sering terjebak kemacetan dan berakibat pada waktu kedatangan yang tidak sesuai pada jadwal dalam aplikasi bis kita. Tujuan bis kita diluncurkan tuh buat apa ya Pak? Jadi tujuan adanya program ini itu sebagai program penyaluran subsidi di bidang transportasi dari pemerintah pusat. Untuk peluncurannya sendiri, launchingnya kapan ya bis kita diresmikan? Waktu peluncuran awal koridor 5 itu di bulan November tahun 2021. Apakah ini inovasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan atau dari instansi Sebetulnya lain? gini, jadi program bis kita ini itu namanya program by the service. Nah, program by the service atau kita singkat sebagai BTS ini adalah inisiasi awalnya sebetulnya dari pemerintah pusat. Nah, melalui, kalau khusus di Kota Bogor ya, khusus di Kota Bogor tuh melalui salah satu badan yang ada di dalam Kementerian Perhubungan, namanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau biasa kita singkat BPTJ. Nah, itu inisiasi awalnya tuh dari teman-teman Kementerian Perhubungan, itu lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, kemudian sebelum tahun 2021 itu ada kunjungan dari teman-teman dari Kepala Badan BPTJ, waktu itu Ibu Polana Pramesti itu kunjungan ke Kota Bogor, bertemu Pak Wali. Kemudian ternyata program yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan lewat by the service ini itu seperti gayung bersambut lah gitu. Disambut oleh pemerintah Kota Bogor dengan sambutan yang baik gitu kan. Karena kebetulan di Kota Bogor juga sedang Pak Wali pada saat itu, Pak Bima dan juga Pak Dedi Rahim itu sedang punya program unggulan. Program unggulannya itu salah satunya penataan moda transportasi di Kota Bogor. Nah, harapannya adanya program ini yang diinisiasi oleh BPTJ itu bisa menjadi salah satu solusi gitu, atau jalan keluar untuk pemerintah Kota Bogor bisa melaksanakan program penataan transportasi. Untuk kategori atau jenis bis kita sendiri itu ada berapa ya Pak? Jenis bisnya cuma satu, jadi jenis bisnya adalah angkutan kota jenis bis sedang atau bis medium. Jam operasional beda-beda, kita punya 4 koridor, koridor 1, koridor 2, koridor 5, dan koridor 6. Nah, koridor 1, koridor 2 itu saat ini beroperasional pada pukul setengah 5 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, kalau di koridor yang lain ada juga yang dari jam 4 pagi sudah operasional, ada yang jam 5 pagi baru operasional gitu. Beda-beda. Tapi semua beroperasional sampai jam 10 malam sama. Oke teman-teman, tadi aku udah ngajak kalian keliling Kota Bogor menggunakan bis kita. Fasilitas di bis kita ini tuh enak banget ya, dan juga untuk saat ini bis kita itu masih gratis. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan coba bis kita. Aku Nazan Nurhaliza dari Kota Bogor, Istimewa News melaporkan. Dadah! Pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Dan juga untuk memenuhi tugas praktik reportase Sekolah Vokasi ITB University. Saya Aulia Syifa beserta tim redaksi pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Istimewa News di jam yang sama untuk mendapatkan berita terhangat dan teristimewa. Selamat siang dan sampai jumpa.